Denyut nadi milenial dunia dilanda demam Hallyu atau gelombang Korea, termasuk di Indonesia. Hallyu merupakan sebutan bagi tren asal Korea Selatan, mulai dari musik, perfilman, hingga gaya hidup. Penyebaran budaya Korea di negara-negara Asia Timur dan beberapa negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia, sangat pesat. Pada tahun 2000-an, perlahan namun pasti, Korea mulai meracuni masyarakat Indonesia dengan berbagai drama serial yang tayang di stasiun televisi swasta. Masyarakat Indonesia menyebut baik masuknya drama Korea ke Indonesia karena pada saat itu masyarakat Indonesia telah jenuh dan bosan dengan sinetron yang menyuguhkan alur cerita yang tidak berkesudahan. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap jumlah penonton pada film Indonesia, apalagi jika penayangannya berbarengan dengan film Korea. Nilai-nilai Pancasila juga mulai luntur dikarenakan beberapa masyarakat tidak dapat memilah mana yang sebaiknya hanya menjadi pengetahuan dan mana yang sebaiknya diambil dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Dampak buruk yang paling dapat dirasakan adalah lunturnya kebudayaan Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia dapat menjadi pasar yang potensial dalam pengembangan budaya Korea? Budaya Korea dapat masuk dengan mudah akibat pengaruh globalisasi dan diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia dapat menjadi pasar yang potensial dalam pengembangan budaya Korea. Dibuktikan sudah banyak televisi di Indonesia yang disalurkan dengan channel Korea, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menikmati dan mengakses film Korea. Begitupun juga dengan Indonesia yang telah beberapa kali mengadakan konser artis Korea. Juga banyak jajanan Korea sudah terdapat pada pasar Indonesia. Pengembangan tersebut didukung oleh adanya ketertarikan masyarakat. Namun hal tersebut jika tidak dilakukan dengan pemahaman yang baik, dapat menimbulkan sikap fanatisme. Sikap fanatisme masyarakat yang berlebihan dapat memunculkan rasa paling unggul di antara yang lain dan memicu terjadinya perbedaan yang ekstrim. Antar kelompok akan terdapat kelompok yang merasa paling unggul. Setelah kami bercifrom didapatkan 45 responden, dan dari 45 responden ini dapat disimpulkan bahwa budaya Korea masuk ke Indonesia ini tidak berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain adanya budaya Korea ini masuk ke Indonesia dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan minat dan bakat masyarakat Indonesia. Musik Korea ini memiliki genre yang lebih sedikit daripada Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan budaya Korea masuk ke Indonesia ini menjadi wadah untuk mengekspresikan minat dan bakatnya. Dari data hasil yang telah didapatkan, musik K-pop ini lebih menonjol dibandingkan musik lokal Indonesia. Meskipun dalam dunia permusikan K-pop lebih menonjol, tetapi masyarakat jarang melihat film Korea. Selanjutnya, menurut data hasil yang telah kami dapatkan, yaitu responden lebih banyak memilih untuk mendengarkan musik K-pop dibandingkan musik lokal Indonesia. Namun hal itu tidak mempengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi selalu berkembang dan senantiasa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Contoh yang paling mudah ialah hadirnya gawai dan komputer sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi, sehingga kita bisa mengetahui kabar teman-teman ataupun saudara kita yang dari luar, dan kita dapat mengetahui budaya-budaya lain yang terdapat di negara lain. Teknologi dapat dipandang dengan dua cara, yakni dengan positif dan negatif. Teknologi dapat dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bidang sosial budaya, seperti contohnya maraknya kebudayaan Korea ataupun demam Korea yang ada di Indonesia ini semakin menggeser nilai kebudayaan ataupun minat masyarakat Indonesia terkait dengan kebudayaan lokal itu sendiri. Menurut saya sih yang pertama karena kurangnya kebiasaan dalam mencintai budaya lokal sendiri. Dan yang saya lihat untuk akhir-akhir ini para masyarakat terutamanya remaja itu sangat suka untuk melihat budaya-budaya di Korea, sehingga lama-kelamaan mereka itu terbiasa untuk melihat budaya-budaya Korea dan mereka itu meninggalkan budaya lokal yang ada di Indonesia sendiri. Dan saran saya mulai sekarang harus dibiasakan para masyarakat terutama remaja itu untuk
melihat atau mungkin mempraktekkan budaya lokal dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Miris sih, sebenarnya kalau misalnya cuma ngikutin teknologinya atau perkembangan zamannya aja itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya sampai ngikutin terlalu dalam dan sampai ngelupain budaya Indonesia sendiri itu lebih baik jangan. Ya, masuknya budaya Korea mempengaruhi banyak sekali, mempengaruhi anak-anak muda yang dulunya seneng kesenian daerah-daerah, sekarang K-pop yang Korea itu menjamur. Nah, itu bagaimana peran-peran orang-orang tua atau guru-guru supaya anak-anak muda senang kesenian daerah seperti remo, seperti yang lainnya, itu supaya anak-anak muda tahu cikal bakalnya kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa solusi di sini atas masalah yang sudah dijelaskan tersebut, yaitu yang pertama ada melestarikan kebudayaan negara kita sendiri, yang kedua ada tidak meninggalkan kebudayaan lama demi kebudayaan baru, dan yang ketiga ini boleh untuk menyukai kebudayaan dari negara lain, namun kita juga harus tetap menjaga dan mencintai kebudayaan dari negara kita sendiri.